Halo semuanya, pernah nggak sih kalian ngerasa hidup kalian gitu-gitu aja? Kayak berapapun penghasilan kalian, kok rasanya tetap sempit, tetap ngepas gitu. Padahal kalau dilihat lagi, kalian udah usaha untuk hemat, udah mencoba menabung juga, tapi tetap aja berasa kurang. Nah, sebenarnya mungkin ada yang keliru nih tentang cara pandang kita soal kaya dan berkelimpahan. Banyak orang berpikir bahwa kaya itu soal punya barang branded, banyak, terus mungkin rumah yang besar, mobil yang mewah gitu ya. Padahal berasa kaya itu bukan cuma soal materi kan, tapi lebih ke soal gimana kita menghargai hidup kita sendiri sekecil apapun itu. Jadi di episode kali ini kita bakal ngomongin tentang gimana caranya membangun kebiasaan-kebiasaan sederhana yang bisa bikin hidup kita jadi lebih kaya dan berkelimpahan, meskipun kita memilih gaya hidup yang sederhana. Aku tahu mungkin banyak di antaranya udah kalian sadari juga sendiri gitu ya. Jadi anggaplah ini sebagai reminder, pengingat. Karena kadang yang bikin kita ngerasa miskin itu bukan karena kita merasa banyak kekurangan, tapi karena kita lupa atau belum bisa menghargai apa yang udah ada. Let's go, kita mulai dari cara yang pertama, menabung secara rutin dan disiplin. Nah, lagi-lagi soal keuangan ya. Gini deh, coba bayangin setiap kali kalian terima gaji, langsung sisihkan minimal 10% atau ya 5% aja deh buat ditabung. Mungkin kelihatan kecil ya, tapi sebenarnya ini bukan soal nominalnya, melainkan tentang rasa aman yang muncul karena kalian udah tahu di balik hidup sederhana yang kalian jalani itu, kalian punya simpanan yang siap dipakai kapanpun ketika ada kebutuhan mendadak. Ini tuh bikin kalian ngerasa kaya dalam hal rasa aman. Jadi kalian gak perlu khawatir kalau tiba-tiba ada mungkin kendaraan kalian rusak, atau ada kebutuhan mendadak lain, atau mungkin ada situasi darurat lainnya. Kalian udah siap. Dan tahu nggak, rasa aman ini tuh mahal banget loh. Banyak orang yang hidupnya kelihatan mewah, tapi kalau ada musibah dikit aja, mereka langsung kelabakan, cari uang, cari pinjaman. Sementara kalian yang hidupnya sederhana, biasa-biasa aja, tapi disiplin menabung, bisa lebih tenang dan nggak ketar-ketir. Dan untuk membantu kalian biar lebih konsisten, kalian bisa menabung dengan metode auto debit ya. Jadi setiap kali gajian, uangnya langsung otomatis kepotong untuk tabungan. Kalian nggak lihat nominal itu di rekening utama, jadi nggak ada godaan buat dipakai beli hal-hal yang impulsif tanpa pikir panjang. Kayak jebakan positif gitu loh, yang membuat kalian seolah-olah uangnya udah nggak ada, padahal sebenarnya lagi bobo cantik aja di tabungan kalian. Dan ini tuh sejalan banget ya sama konsep hidup sederhana. Di saat orang lain ribet, rusuh, ngejar gaya hidup biar kelihatan keren, ngejar materi, kalian justru pelan-pelan membangun rasa aman yang nyata. Hidup jadi lebih tenang, kalian jadi lebih bisa menikmati waktu tanpa overthinking soal uang. Dan yang paling penting, kalian punya kontrol penuh atas keuangan kalian sendiri. Jadi walaupun sederhana, kalian tetap merasa berlimpah karena punya pegangan. Lanjut. Cara yang kedua, fokus pada kualitas, bukan kuantitas. Nah, seringkali kan kita tergoda beli barang-barang murah karena diskon gede-gedean gitu ya. Kayak, wah ada sepatu diskon 70% nih, murah banget, beli ah. Ternyata beberapa bulan udah rusak, soalnya nganga, lemnya lepas, dan kalian harus beli lagi. Ini tuh yang sebenarnya bikin kita jadi lebih boros. Karena kita fokusnya tuh beli banyak, bukan beli yang berkualitas. Padahal kalau kita bisa sedikit lebih sabar dan menabung untuk beli barang yang lebih awet, kita bisa hemat lebih banyak dalam jangka panjang. Katakanlah misalnya kalian mau beli jaket yang kualitasnya bagus, harganya 500.000. Mungkin di awal terasa agak mahal gitu ya. Tapi jaket itu bisa kalian pakai sampai 5 tahun ke depan. Dan tetap bagus, tetap keren gitu. Bandingin sama beli jaket harganya 150.000 yang mungkin cuma tahan setahun, udah sobek sana sini. Jadi poin pentingnya di sini adalah barang yang berkualitas itu bukan cuma lebih awet, tapi juga bikin kalian merasa lebih kaya secara emosional.
Karena kalian nggak perlu khawatir barang itu bakal cepat rusak, nggak perlu bolak-balik belanja, dan yang paling penting lagi, kalian merasa puas. Nggak kebanyakan barang, tapi semua yang kalian punya itu meaningful, bermakna, dan bertahan lama. Jadi mindsetnya di sini adalah less is more. Lebih sedikit lebih baik. Lebih sedikit barang, tapi lebih banyak value. Kalian fokus untuk punya barang yang benar-benar dipakai dan berkualitas, bukan menumpuk barang yang cuma ngabisin ruang, tapi cepat rusak. Dan ini tuh sejalan banget ya sama gaya hidup sederhana. Kalian jadi lebih berkesadaran sama setiap barang yang kalian beli. Lanjut, cara yang ketiga, menghargai apa yang dimiliki. Nah, pernah nggak sih kalian ngerasa hidup kalian tuh serba kekurangan? Kayak, aduh pengen ganti handphone baru nih biar nggak kelihatan jadul. Atau, kok dia udah bisa beli mobil, gue masih naik motor aja. Pikiran-pikiran semacam ini tuh sering banget bikin kita ngerasa kurang kan? Padahal kalau dipikir-pikir, apa yang kita punya sekarang tuh udah cukup banget untuk bikin hidup kita nyaman. Coba deh, daripada fokus sama apa yang belum ada, balik mindset kalian jadi menghargai apa yang udah dimiliki. Kayak misalnya kalian masih naik motor ke kampus atau ke tempat kerja gitu ya. Di sisi lain, ada banyak orang yang masih harus naik angkutan kota desak-desakan setiap hari. Atau kalau misalkan kalian punya laptop bekas yang udah lama, tapi itu masih bisa dipakai buat ngerjain tugas, ngerjain pekerjaan kalian. Banyak orang di luar sana yang bahkan buat punya laptop aja masih jadi mimpi gitu. Harus nabung dulu susah payah. Nah, ketika kalian bisa menghargai apa yang ada di depan mata, hidup tuh jadi terasa lebih berlimpah. Rasanya tuh kayak, wah ternyata aku udah punya banyak hal yang memudahkan hidupku ya. Dari situ muncul rasa cukup dan puas. Kalian gak perlu capek-capek ngejar standar orang lain, karena kalian sadar apa yang kalian miliki udah membuat hidup kalian nyaman dan bermakna. Dan cara praktis untuk melatih ini tuh sebenarnya simple ya. Coba tulis hal-hal kecil yang kalian syukuri setiap malam. Gak perlu muluk-muluk, cukup 3 hal kecil aja. Kayak misalnya, hari ini bisa ngopi sambil dengerin podcast favorit. Atau motor gak mogok pas berangkat maupun pulang kerja. Atau langit cerah banget deh pas pagi tadi. Ini kelihatannya sepele, tapi kalau kalian konsisten, kalian bakal terbiasa melihat sisi positif dari apa yang udah kalian punya. Dan gak gampang tergoda juga ya sama yang orang lain pamerkan. Hidup sederhana jadi terasa kaya karena kalian paham bahwa kebahagiaan itu bukan datang dari apa yang belum kalian miliki, tapi dari apa yang udah kalian miliki dan kalian syukuri. Lanjut, cara yang keempat ya ini. Menghargai hal-hal kecil dalam hidup. Sebenarnya masih mirip sama poin sebelumnya. Kadang kita terlalu fokus ya sama pencapaian besar atau momen-momen yang dianggap wah, sampai lupa untuk menikmati hal-hal yang sederhana. Padahal justru di momen-momen kecil kayak gitu tuh, kita bisa merasakan kedamaian dan rasa kaya yang sebenarnya. Contoh simpelnya deh, coba kalian bayangin pagi hari yang cerah, kalian bangun tidur, buka jendela, dan merasakan semilir angin yang segar sambil dengerin suara burung atau suara ayam gitu ya. Atau momen ngopi santai di teras sambil dengerin lagu kesukaan kalian. Untuk sebagian orang mungkin ini hal kecil yang gak ada artinya. Tapi buat yang benar-benar menghargai, itu tuh privilege, kemewahan bahkan. Kenapa? Karena kalian bisa menikmati hidup tanpa harus mikirin beban yang berat. Hidup sederhana bisa terasa kaya kalau kalian terbiasa sadar atau mindful sama setiap momen kecil yang kalian alami. Gak perlu nunggu liburan yang fancy-fancy atau beli barang baru untuk bahagia. Bahkan momen ngobrol sama teman-teman lama, jalan sore di taman, atau makan bareng keluarga, itu udah cukup untuk bikin hati terasa penuh gitu. Kalian bisa melatih ini dengan cara lagi-lagi bikin gratitude journal atau jurnal bersyukur harian ya. Jadi misalkan setiap malam sebelum tidur, coba tulis 3 hal kecil yang bikin kalian happy hari itu. Gak perlu yang heboh-heboh, cukup hal-hal kecil kayak bisa ketawa bareng teman-teman, makan bareng satu keluarga di rumah,
atau langit cerah banget pas kalian lagi jalan. Semakin kalian sering menulis, semakin kalian sadar bahwa hidup kalian itu sebenarnya udah penuh sama kebahagiaan-kebahagiaan kecil yang seringkali luput dari perhatian. Dan ini nyambung banget ya sama konsep hidup sederhana, di mana kalian pelan-pelan belajar menikmati hidup tanpa terburu-buru mengejar hal-hal yang sebenarnya sifatnya cuma sementara. Kalian gak lagi fokus ke punya ini, punya itu, untuk merasa cukup, tapi lebih ke menikmati setiap langkah dan setiap detik yang kalian jalani. Lanjut, cara yang kelima, menghargai waktu sendiri atau me time. Kalian sering juga gak sih ngerasa kalau hidup kalian tuh berharga kalau lagi sibuk-sibuknya? Entah itu kerja, ketemu temen, nongkrong di luar, atau bahkan scrolling media sosial buat cari update terbaru. Padahal sebenarnya salah satu cara paling sederhana untuk merasa kaya adalah dengan benar-benar menikmati waktu sendirian, alias me time. Bagi sebagian orang, waktu sendirian tuh mungkin kesannya kayak sepi gitu ya, atau ngenes gitu, malah bikin overthinking. Kalau kalian kayak gini juga, coba deh ubah perspektifnya. Me time itu kesempatan kalian untuk istirahat dari segala keramaian, untuk kembali fokus ke diri sendiri, dan recharge energi ya. Kalian bisa ngelakuin hal-hal yang kalian sukai tanpa perlu mikirin apa kata orang, tanpa perlu impress siapapun, tanpa perlu pujian siapapun, pengakuan siapapun. Bayangin kalian bisa duduk di sudut kamar sambil baca buku favorit kalian mungkin, atau dengerin playlist yang bikin kalian tenang, atau mungkin sekedar ngopi sambil nikmatin hujan dari jendela. Gak perlu tempat yang fancy atau suasana mewah gitu. Hal-hal sederhana itu justru yang membuat kalian merasa present, berasa hidup di saat ini, menikmati apa yang kalian lagi rasakan sekarang. Waktu sendiri itu membuat kalian lebih peka sama hal-hal kecil yang kadang luput kalau kalian lagi sibuk sama rutinitas atau sama orang lain. Kalian jadi lebih ngeh sama suara burung di pagi hari, aroma kopi yang kalian seduh, atau bahkan hembusan angin yang masuk lewat jendela kamar. Semua momen kecil itu seakan jadi kemewahan ya, yang mungkin selama ini kalian lewatkan. Dan yang paling penting, me time itu bisa membantu kalian untuk refleksi diri. Kan kadang di tengah kesibukan, kita lupa untuk berpikir kayak, sebenarnya aku udah cukup bahagia belum sih? Apa yang aku kejar ini benar-benar bikin aku puas? Atau cuman buat dapat validasi orang lain? Dengan menghargai me time, kalian akan lebih kenal sama diri sendiri dan sadar kalau kebahagiaan itu bisa datang dari hal-hal kecil yang dekat sama kalian. Hidup sederhana tapi terasa kaya itu bukan soal punya banyak barang atau aktivitas yang mewah, tapi justru ketika kalian bisa menikmati waktu sendiri dan merasa cukup. Next, cara yang ke-6, menerima dan mensyukuri ketidaksempurnaan. Ini poin yang menurut aku sering banget dilupain, terutama di era media sosial kayak sekarang ya. Kita tuh sering banget ngelihat kehidupan orang lain yang kayaknya kelihatan sempurna, punya karir yang bagus, liburan ke tempat-tempat yang seru-seru banget, pasangan yang romantis, dan gak sadar kita mulai ngebandingin sama diri sendiri. Akhirnya kita ngerasa apa yang udah kita punya tuh kurang. Padahal kenyataannya, hidup tuh gak perlu sempurna untuk bisa terasa kaya dan berkelimpahan. Justru ketika kita bisa menerima ketidaksempurnaan dalam hidup kita, di situ kita mulai belajar untuk bersyukur. Misal kalian mungkin belum punya rumah sendiri, tapi kalian punya keluarga yang suportif. Mungkin gaji kalian belum besar, tapi kalian masih bisa makan enak dan tinggal dengan nyaman. Mungkin kalian belum ketemu jodoh, selalu gagal dalam hal percintaan, tapi kalian dikelilingi sama teman-teman yang baik, yang gak toksik, yang mendukung kalian menjadi lebih baik. Rasa cukup itu lahir ketika kita bisa mengubah fokus dari, kok gue gak bisa kayak dia ya? Menjadi, gue bersyukur masih bisa jalanin hidup dengan baik. Karena faktanya, gak semua orang bisa berada di posisi kalian sekarang. Banyak orang di luar sana yang struggle, yang berjuang banget, bahkan untuk hal-hal yang buat kalian biasa-biasa aja.
Dan menerima ketidaksempurnaan juga akan membuat kalian lebih mindful ya sama proses yang kalian lagi jalanin. Kalian gak lagi terburu-buru untuk mencapai standar orang lain, tapi justru lebih fokus untuk berkembang sesuai dengan ritme kalian sendiri. Gak masalah kalau kalian ngerasa belum sukses, belum ideal dengan apa yang kalian targetkan, selama kalian tahu bahwa kalian itu sedang berproses ke arah yang lebih baik. Dan inilah yang bikin hidup sederhana itu terasa lebih kaya. Kalian gak lagi dihambat sama rasa iri atau cemburu, tapi justru bisa menikmati proses dan hasil yang kalian capai sendiri. Lanjut ya, cara yang ketujuh, mengembangkan skill. Nah, ngomong-ngomong soal skill, mungkin banyak ya orang yang berpikirnya tuh ini cuma buat naik jabatan atau cari kerjaan baru. Padahal sebenarnya kenyataannya, mengembangkan skill akan bikin hidup kita terasa jauh lebih kaya dan bermakna loh. Kenapa? Karena ketika kalian punya skill baru nih, kalian menambah kapasitas untuk ngelakuin banyak hal. Contohnya begini, kalian belajar skill masak. Mungkin di awal tujuannya biar bisa hemat, biar nggak sering beli makan di luar, jajan-jajan di luar gitu. Tapi ternyata dari situ kalian jadi tahu caranya bikin makanan yang enak dengan bahan yang sederhana. Kalian bisa masak makanan sehat yang mungkin di restoran harganya mahal banget. Dan nggak cuman hemat aja, kalian juga bisa nikmatin makanan enak buatan sendiri. Dan itu rasanya beda banget kan daripada beli di luar. Ada kepuasan tersendiri kayak, wah ternyata aku bisa ya bikin ini sendiri. Atau contoh lain, misalnya kalian belajar skill desain grafis. Mungkin awalnya cuma iseng-iseng belajar di YouTube. Tapi lama-lama kalian enjoy, terus kalian kembangin itu jadi freelance, bahkan menambah pemasukan. Tanpa perlu modal yang besar, cuman dengan laptop dan internet, kalian bisa mulai cari project kecil-kecilan. Hidup kalian yang sederhana bisa jadi lebih berlimpah karena kalian punya opsi untuk menambah penghasilan tanpa harus keluar modal yang besar. Dan mengembangkan skill tuh juga menambah kepercayaan diri sendiri loh. Kalian gak perlu iri melihat orang lain yang bisa ini itu karena kalian sadar bahwa diri kalian sendiri juga punya kemampuan yang bisa terus diasah. Apalagi di zaman sekarang udah mudah banget ya mau belajar. Banyak banget platform gratis yang bisa dimanfaatkan untuk belajar, YouTube, Coursera, Google Skillshop. Bahkan kalau kalian rutin belajar sejam sehari aja, sebulan pasti bakal berasa deh bedanya. Jadi hidup sederhana tapi terasa kaya itu sangat bisa diwujudkan ketika kalian terus upgrade diri lewat skill. Kalian jadi punya opsi untuk berkembang, menambah penghasilan, dan yang paling penting, kalian merasa lebih berdaya. Next, cara yang ke-8, mengurangi perbandingan dengan orang lain. Nah, ini poin yang penting banget ya. Di zaman sekarang, era media sosial, tanpa sadar kita tuh sering banget scroll Instagram, TikTok, LinkedIn, Facebook. Terus tiba-tiba muncul rasa minder. Kok dia udah bisa jalan-jalan ke luar negeri ya? Wah, dia udah punya bisnis sendiri, sementara gue masih stuck di sini-sini aja. Tapi masalahnya perbandingan ini tuh seringkali membuat kita lupa sama hal-hal baik yang kita miliki. Kita jadi lebih fokus pada apa yang belum kita capai dibanding apa yang udah kita dapatkan. Padahal realitanya, setiap orang punya jalannya masing-masing kan, punya kecepatannya sendiri-sendiri. Kalian gak perlu ngebandingin larinya kalian sama orang lain yang mungkin startnya dari tempat yang berbeda. Mengurangi perbandingan bukan berarti kalian gak boleh punya mimpi yang besar atau gak boleh melihat kesuksesan orang lain. Justru kalian tetap bisa terinspirasi, tapi tanpa harus merasa insecure atau rendah diri. Caranya, coba mulai dari hal-hal kecil. Unfollow akun-akun yang bikin kalian ngerasa minder atau iri. Gak ada salahnya ngebersihin beranda kalian dari hal-hal yang membuat overthinking dan bikin kalian melihat diri sendiri dengan negatif. Ganti sama akun-akun yang edukatif, inspiratif, dan bikin kalian termotivasi untuk berkembang. Dan yang paling penting, fokus sama progres kalian sendiri. Misalnya, minggu ini kalian berhasil disiplin menabung. Atau bulan ini kalian berhasil ngurangin jajan atau rokok.
atau kalian belajar skill baru yang bikin kalian lebih produktif. Kecil, mungkin buat orang lain iya, tapi buat kalian itu adalah langkah maju, dan itu perlu dirayakan, perlu diapresiasi. Hidup yang sederhana akan terasa lebih kaya ketika kalian berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Kalian jadi lebih fokus sama pencapaian kecil yang kalian buat, lebih menghargai proses yang kalian jalani, dan lebih bisa bersyukur sama apa yang sudah kalian punya. Dan cara yang ke-9, membangun kebiasaan berbagi dan bersyukur. Ini bukan cuman bikin orang lain bahagia ya, tapi juga membuat kita merasa lebih berlimpah. Kok bisa? Karena gini, ketika kalian berbagi, kalian akan sadar bahwa apa yang kalian punya itu cukup, bahkan lebih. Kalian sadar bahwa ternyata masih ada orang-orang di luar sana yang mungkin gak seberuntung kalian. Misal, kalian bisa makan 3 kali sehari, punya tempat tinggal yang nyaman, dan bisa akses internet untuk belajar. Buat kalian mungkin itu biasa-biasa aja. Tapi buat orang lain itu udah termasuk kemewahan. Berbagi pun gak harus nunggu kaya dulu. Kadang sesuatu yang kecil buat kita justru bisa jadi besar buat orang lain. Contoh kayak kalian bagi makanan ke tetangga yang lagi kesulitan, atau sekedar donasi 10.000 untuk orang yang membutuhkan. Dan gak mesti selalu materi ya, bisa juga dalam bentuk tenaga atau waktu. Bantu antar orang tua pergi ke pasar, atau bantu tetangga benerin sesuatu yang rusak di rumahnya misalnya. Gak perlu banyak, yang penting konsisten. Dan yang menarik adalah, kebiasaan berbagi itu justru akan membuat kalian lebih bersyukur. Semakin sering kalian melihat orang lain yang kekurangan, maka kalian akan semakin sadar bahwa hidup kalian tuh udah cukup bahkan lebih. Kalian bakal berhenti merasa iri dengki sama pencapaian orang lain, karena kalian tahu kalian udah punya banyak hal yang bisa disyukuri. Dan sebenarnya konsep ini tuh simple ya. Memberi itu memperkaya hati. Ketika kita berbagi, kita merasa lebih berdaya, lebih berarti, lebih berguna, dan secara nggak langsung kita melatih hati kita untuk bersyukur sama apa yang udah ada. Kita nggak lagi fokus sama apa yang kurang, apa yang belum kita miliki, tapi lebih ke menghargai apa yang ada. Dan itulah arti dari konsep hidup sederhana. Jadi kunci untuk merasa kaya dan berkelimpahan itu sebenarnya bukan cuma soal memperbanyak pemasukan kita, tapi bagaimana kita bisa menikmati setiap prosesnya, menghargai apa yang udah kita punya, dan tetap merasa cukup, meskipun sederhana. Karena pada akhirnya, hidup yang berkelimpahan itu soal perspektif, bukan cuman angka di rekening. Menurut kalian gimana? Ada lagi nggak cara lain atau tips lain supaya bisa merasa kaya dalam hidup yang sederhana? Langsung aja tulis di kolom komen, oke? Segitu aja, semoga bermanfaat. Dan terima kasih udah nonton. Kita ketemu lagi di Menuju Kekayaan episode berikutnya.